Takut, Enok. Kang Masmu akan melindungimu dari gangguan siapapun di jinggan ini. Aku, si Srondol, macan kumbang dari Keling. Sekar, jangan. Hentikan, hentikan. Waduh, ini bagianku. Kurang ajar! Tidak lagi mau melihat di jinggan ini ada laki-laki yang berani menggoda dan melecehkan perempuan. Kalau ada yang nekat, siapapun dia akan berhadapan dengan aku. Loh, itu kan si Sekar, anaknya Ki Bekel. Bagaimana lu? Hebat kamu, Sekar. Ternyata kamu benar-benar luar biasa. Pendekar pun pasti bisa kamu kalahkan. Hebat, memang hebat. Apanya yang hebat, Mbok? Ternyata itu arti firasat dari mimpi Mbok Mur. Mimpi yang mana? Yang kuceritakan sama kamu. Oh. Memangnya si Mbok mimpi apa? Nini datang, tapi Nini pakai kumis, cambangnya lebat sekali. Nini menjadi lelaki. Ternyata ilmu silat yang Nini miliki itu kan biasanya dipakai oleh kaum lelaki, ya toh? Nah, kalau kanuragan itu lambang dan ilmunya kaum laki-laki. Dulu saya juga berpendapat seperti itu, Mbok. Bahwa ilmu kanuragan hanya dimiliki oleh kaum lelaki. Tapi setelah saya bertemu dengan guru saya, dia membukakan pikiran saya, Mbok. Bahwa kita adalah sama.
Sama, Mbok. Ada apa kesana? Gusti Prabu Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma telah sedo. Rombongan Dharma Diyaksa ring kesewan itu mau ke Kedaton. Kakang, apa kita masih lama menunggu Gusti Kebo Peteng, Kakang? Sudah, sabar saja. Tapi mendiang Gusti Prabu tidak pernah melupakan janji. Dalam keadaan sakit parah, saya pernah dipanggil untuk mengingatkan prasasti tentang pemberian tanah untuk Tuan. Kami memang sudah mendengar tentang keringnya Gusti Prabu. Oleh karena itu saya dan Kebo Peteng kemari untuk menjenguk beliau. Tapi sayang, belum sempat dicap Gusti Prabu. Rencananya, prasasti tersebut akan diresmikan bersamaan dengan upacara serada. Juga peresmian Candi Trailokyapuri. Tapi tidak masalah Tuan Gangadhara. Pengganti Sang Prabu sendiri nanti yang akan memberikan cap kerajaan pada prasasti itu. Tapi siapa yang akan menggantikan Sang Prabu, Tuan Patih? Adik Gusti Prabu, Gusti Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Apakah Gusti Ranawijaya bisa menyetujui? Mengingat tanah pemberian Suwargi Sang Prabu cukup luas. Saya yang akan meyakinkan beliau bahwa saya dan kalau perlu Kakang Dang Acarya Madawa yang akan memperkuat kesaksian saya tentang janji mendiang Gusti Prabu pada Tuan. Terima kasih Tuan Patih. Hamba mendengar dari salah seorang Nalendra langganan hamba bahwa Prabu Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma sudah meninggal beberapa sasi setelah pusat pemerintahan pindah dari Keling ke Daha. Kalau begitu berita dari Tuban ternyata benar. Tadinya saya pikir Sang Adipati salah sebut. Sebab yang sudah sepuh adalah Dyah Wijaya Karana, Sang Mungwing Jinggan. Sejak berkuasa, Prabu Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma tidak pernah mengusik keberadaan negeri kami. Paling tidak, Sang Prabu tidak pernah mengganggu kita. Saya tidak tahu bagaimana watak penggantinya, adik kandung Sang Prabu sendiri. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, yang sekarang menjadi Brei Keling. Menurut Adipati Tuban, jalan pikiran beliau lebih luas. Pandangannya jauh ke depan, sehingga memungkinkan ada kecemasan melihat kemajuan Demak Bintara. Artinya ada kemungkinan untuk menyerang kita? Hanya Allah yang Maha Tahu. Setidak-tidaknya kita harus selalu waspada. Tapi tidak perlu terlalu khawatir. Karena sebenarnya kekuatan mereka tidak terlalu besar. Kalaupun dulu mampu menghancurkan Majapahit, itu karena Majapahit sendiri yang sudah semakin lemah, digerogoti oleh perpecahan keluarga selama bertahun-tahun. Ayahanda Sunan Giri juga memperingatkan saya untuk masalah itu. Tapi ada yang lebih menarik. Ayahanda Sunan menyarankan saya untuk mengikat persahabatan
dengan Sultan Mansur Shah dari Malaka. Setelah Majapahit runtuh, negeri yang pernah menjadi bawahannya itu sekarang merdeka. Sehingga terputuslah sudah semua hubungan yang biasa dilakukan lewat utusan pembawa upeti. Saya pernah dengar Sultan Mansur Shah memesan kapal kepada Wong Bagus Jepara untuk berlayar ke Mekah. Dikerjakan di galangan kapal Semarang. Bekerja sama dengan orang-orang Cina, sahabat Kitlingsing, dengan meniru kapal Arab. Mungkin kita bisa menjalin perdagangan dengan mereka. Bagaimana menurut Kisana? Itu sangat baik, Gusti Sultan. Kita bisa menjual kain batik, beras, dan rempah-rempah. Dari sana kita bisa membeli keramik dan sutra Cina. Betul, Gusti. Biasanya, kalau Kanjeng Sunan Giri sudah mengatakan sesuatu, maka akan terjadi sesuatu. Apa mungkin dengan sering munculnya kapal dagang orang kulit pucat berambut jagung itu akan mendatangkan petaka di Kesultanan Malaka? Ada apa, Kang? Dinda mempersiapkan murid untuk kembali membangkitkan kejayaan Majapahit. Persoalan Majapahit sudah selesaikan. Dia sudah dikuasai oleh keturunan Kertawijaya dari Selir. Bagaimanapun, yang berkuasa tetap saja masih yang memiliki hak. Karena dalam darahnya tetap mengalir terah Raja Sanagara alias Ken Arok. Sementara penguasa Demang Bintara juga masih keturunan Prabu Majapahit dengan Dwikia yang masih keturunan Cina. Lalu, untuk apa Dinda mempersiapkan jago-jago muda itu? Untuk bisa bertahan hidup. Semua makhluk harus punya kekuatan. Dan saya tidak bisa memihak dua keturunan sang Rajasa itu. Demak ataupun Keling. Maksud Dinda? Kami inilah sisa-sisa Wong Majapahit yang sejati. Orang Majapahit sejati tidak ingin melihat sanak kerabat mereka bertikai antara sesama mereka. Baik karena kekuasaan maupun yang mengatasnamakan agama. Sekarang ini, Wong Majapahit tercapik-capik jadi banyak golongan. Ada yang tetap pada pendirian. Lebih baik mengungsi daripada harus menyerah pada kekuatan Keling yang mereka anggap keturunan Raja Gunung dari Selir. Juga daripada harus menjadi bawahan Demak Bintara yang Islam. Meski di sana kata dia Wirabuana, mereka menemukan kedamaian. Cukup! Bagus, bagus. Ada yang bertahan di tanah Jawa. Meski harus bekerja sama dengan Kediri alias Keling. Yang penting, jangan sampai Demak akan menghancurkan keyakinan leluhur mereka. Karena salah satu dari mereka ada yang menjadi rakyat Demak seutuhnya. Ya, mungkin dari kesadaran, ataupun mereka melihat kenyataan yang ada. Aku dan murid-muridku juga
berusaha untuk tidak mengikuti golongan-golongan itu. Tapi saya golongan yang lain. Saya memang taat pada ajaran agamanya. Tapi saya tidak ingin patuh pada negerinya. Saya tidak suka Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kanjeng Sunan Kalijaga? Ada di dalam, sedang berbincang-bincang dengan Sunan Kudus. Apakah perlu hal itu kita laporkan pada Kanjeng Sunan Kalijaga? Sangat perlu, biar Kanjeng Sunan tahu. Saya tidak yakin kalau tujuan Adipati Semarang itu ingin melumpuhkan Demak. Bukankah dia sudah masuk agama Islam? Ini yang namanya keserakahan biasa. Dia seorang pangreh praja, tapi sudah terbiasa berdagang. Dia tahu bahwa sebentar lagi akan tiba musim paceklik karena sesudah panen ini, musim ketiga yang sangat kering akan tiba. Lalu dia akan menjual kembali berasnya dengan harga yang lebih mahal. Tapi rakyat kita bisa kelaparan, Kanjeng Sunan. Kita akan kekurangan beras. Salah kalau petani-petani itu menjual seluruh berasnya tanpa menyisakan sedikit pun untuk makannya sendiri. Bagaimana? Masih ada lagi? Sudah habis, Tuan. Kalau masih ada, saya bayar semuanya. Tinggal untuk makan sehari-hari. Ayo, siapa lagi? Aku beli semua beras kalian. Kalau kalian masih punya di rumah, bawa saja kemari. Aku bayar dengan harga mahal. Kalau saudagar itu memborong seluruh beras yang ada di Demak Bintara ini, bisa berbahaya, Kang. Sebaiknya kita laporkan kepada Kanjeng Sunan. Siapa lagi? Aku beli semuanya beras kalian. Ayo cepat. Saya tidak mengerti maksud Den Bagus Cemara. Mana kepengnya, Tuan? Sudah semua. Sudah semua. Bukankah petani akan menjadi makmur? Karena barang dagangannya diborong oleh Adipati Semarang. Seperti yang sekarang kita lihat ini. Kelihatannya memang begitu. Tapi sebentar lagi, rakyat Demak akan kehabisan beras. Dan bisa-bisa kelaparan. Mari kita pulang, Den. Ayo. Itu masih ada, biar saya beli semuanya itu. Ini untuk makan sendiri, Tuan. Saya bayar dengan harga mahal. Adipati Semarang itu memang orang yang sangat mencintai harta benda. Dia tidak pernah peduli dengan nasib orang lain. Yang penting dia mendapat untung yang sebesar-besarnya. Sepertinya kita sudah harus memperingatkan dia di Sunan. Bahwa menimbun bahan makanan sampai membuat orang lain menderita, itu dosa. Sekarang ini masalahnya, apakah dia mengerti soal dosa? Saya yakin dia tidak merasa bersalah apapun. Karena dia tidak merasa mencuri, apalagi merampok milik orang lain. Sebab kejahatan menurut keyakinan lama adalah perbuatan yang langsung menyakiti atau merugikan orang lain. Saya yakin dia tidak tahu bahwa menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menyengsarakan orang lain, itu juga dosa. Maaf Kanjeng Sunan, tapi bukankah Nabi Yusuf pernah melakukan hal yang sama? Beliau menimbun gandum setelah raja bermimpi ada 7 ekor onta yang kurus memakan 7 ekor onta yang gemuk. Itu sangat berbeda, Rahmat.
Penimbunan yang dilakukan Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah untuk menanggulangi akan datangnya musim kering yang sangat panjang. Digambarkan dalam mimpi sang raja, 7 ekor unta kurus, artinya 7 musim kering yang akan menghabiskan hasil gandum dan biji-bijian dari 7 musim yang subur. Tujuannya supaya rakyat tidak kelaparan dalam menghadapi musim paceklik yang panjang itu. Islam selalu mengajarkan kita untuk waspada terhadap masa datang. Mempersiapkan diri selagi kita kuat. Untuk menghadapi ketika tubuh kita sudah mulai rapuh. Saya khawatir kalau nanti rakyat Demak harus membeli beras ke Semarang, Kanjeng Sunan. Tampaknya masih lama lagi sang Adipati di sini. Mungkin sampai seluruh sawah habis dipanen. Makan, Den? Iya. Nini punya persediaan tuak? Ada, mari. Iya. Tambah lagi minumannya. Silahkan. Oh ya, agak cepat ya. Enak Baik, juga Den. tuaknya. Harmonan. Iya, ya. Laporkan pada Ki Bekal. Baik. Berapanya? Sekepeng. Bayu mana airnya? Kamu tidak salah lihat. Tidak, Gusti. Dia harus diselesaikan besok. Bajingan itu telah membuat anakku menderita dan lari dari rumah. Ikuti dia. Dan cari tahu di mana ia menginap. Baik, Gusti. Nini, Ya, di mana saya bisa menginap di kota raja ini? tergantung. Di sana mau tempat seperti apa? Pedagang-pedagang dari luar kota biasanya patungan untuk menyewa rumah penduduk. Tapi bagi yang kurang mampu, tidur di pasar sambil menunggu barang dagangannya yang belum laku. Kalau pedagang dari mancanegari atau para kesatria yang sedang melancong kemari, di mana?
Ada penginapan milik Demang Kaloran. Tempatnya bagus, tapi sewanya mahal. Apa perlu saya antar? Boleh. Tapi Nini juga harus ikut menginap di sana. Bagaimana? Tergantung bayarannya. Ini dia. 1, 2, siaga di luar. 3. Cukup kan? Bagaimana? Cukup? Cukup, Den. Bagaimana? Awasi dia terus. Wah, sudah tidak ada tempat lagi, Tuan. Kebetulan sedang banyak tamu. Saya mau ketemu sama tamu yang datang tadi malam. Ada 2 orang tamu yang datang. Yang mana yang Tuan maksud? Satu pendekar, satunya saudagar dari Tuban. Pendekar itu Bondan Kayuwangi, Tuan. Mana orangnya? Di kamar yang paling depan. Ayo masuk. Oh, Paman Bekal. Bondan! Aku mau menyelesaikan masalah kita. Sabar, Paman Bekal. Sabar. Bajingan kamu. Kamu telah menodai kesucian Sekar Langit. Ya! Kenapa cuma saya yang disalahkan, Paman Bekal? Anak Paman Bekal sendiri yang gatal. Dia yang mengundang saya untuk masuk ke kamarnya. Apa itu salah saya, Paman? Bajingan! Pembohong besar! Kamu telah menodai dan memaksa Sekar di dangu sawah! Kejar dia! Sabar, Paman. Sabar. Jangan memancing kemarahan saya untuk membunuh Paman. Dayun, Dayun. Ada apa, Gusti? Cepat laporkan ke Jagabaya. Ada yang bikin onar di rumahku. Cepat. Iya. Maafkan saya, Paman. Saya terpaksa harus membunuh Paman.
saya terpaksa harus membunuh paman. Siapa kau? Ayo Bondan, aku ingin menyelesaikan tugas, menghabisi kamu. Jurus-jurusnya seperti milik Arya Gading. Siapa kau sebenarnya? Aku utusan langit untuk membasmi semua lelaki bejat yang ada di muka bumi. Parab, buka topengmu, supaya aku tidak penasaran untuk membunuhmu. Aku sengaja memakai topeng lucu ini, supaya kamu berani menghadapi aku. Kalau kamu melihat wajah asliku, kamu pasti akan lari terbirit-birit. Kurang ajar. Kidemang, ada Balar Turangga datang. Di sana, Kidemang. Mana yang bikin onar itu, Kidemang? Sudah kabur semua. Yang satu tamuku. Dan dia yang pertama kali bikin onar. Kalau tidak salah, Tuan adalah rombongan Gusti Brahma Raja Ganggadara yang baru saja mendapatkan hadiah tanah dari Paduka Prabu. Iya. Apa ada yang mengganggu Tuan di sini? Sebenarnya saya mencari lelaki keparat yang telah menodai putri saya. Dia menjadi tamu di rumah Kidemang Kaloran ini. Benar, Kidemang telah menyembunyikan penjahat yang disebut Kisanak ini. Hati-hati, Kidemang. Kisanak ini adalah tamu negara. Ki, rumah saya adalah rumah penginapan. Siapapun bisa menginap di sini. Saya tidak perlu tahu apakah dia pembesar negeri, saudagar, ataupun penjahat. Maafkan kejadian ini, Kisanak. Biasanya prajurit selalu berkeliling sampai ke seluruh sudut Kutaraja. Apa Tuan juga menginap di sini? Tidak, Tuan. Saya mendapat laporan dari anak buah saya bahwa lelaki keparat itu menginap di sini. Dia telah membunuh 4 orang pengawal saya. Bondan Kayuwangi, semakin maju ilmunya. Ada urusan apa dia di Daha? Kurang ajar. Siapa sebenarnya pendekar tadi? Berhenti! Ada apa? Ini seperti mencari jarum dalam jerami. Ayo kembali. Ya. Ya. Kalau Kubu Petang melaporkan bahwa aku orang Majapahit, bisa celaka. Tapi aku masih penasaran. Siapa sebenarnya pendekar yang bertopeng itu?